Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. John chapter 6 verse 22 up to 16 up to 24. John 6 verse 16 to 24. Yohanes 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Tema khotbah bagi kita pada hari ini adalah Yesus berjalan di atas air membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Yesus berjalan di atas air membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Ada 3 poin yang kita pelajari untuk menolong kita memahami firman Tuhan. Yang pertama, kita akan mendalami tentang Tuhan Yesus sendirian. Yang kedua, Tuhan Yesus datang. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus dicari.
Pada minggu yang lalu kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya memberikan makanan roti jelai dan ikan. Roti berjumlah 5, ikan berjumlah 2 ekor, dan dari roti yang 5 buah itu dan ikan yang hanya 2 ekor, Tuhan Yesus mampu memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki. Diperkirakan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan, tidak termasuk anak-anak, tentu pemuda-pemudi. Jadi kita boleh perkirakan 15-20.000 orang. Dan dapat makanan langsung dari Tuhan Yesus dengan mujizat yang luar biasa, yang tidak ada satu orang manusia pun bisa buat. Dan itu juga membuktikan lagi bahwa Dia adalah Allah yang benar dan sejati, yang menjadi manusia. Hal ini mengingatkan kita tentang bagaimana Tuhan Allah memberikan makanan dari surga yang namanya manna kepada bangsa Israel di perjanjian lama. Nanti di bagian yang berikut kita akan belajar lagi Tuhan Yesus berbicara kepada banyak orang dan murid-muridnya bahwa Dia adalah roti dari surga. Pada minggu ini kita mendalami lagi bukti yang lain bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati dan benar. Jadi kitab Yohanes ini penuh dengan kesaksian yang memberikan bukti bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan sejati. Dan setiap kali kita membaca kitab Injil Yohanes, diberitahukan lagi bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Tuhan tahu bahwa ini penting bagi kita, bahwa mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang benar, itu adalah hal yang paling penting. Karena orang bisa saja melihat Dia sebagai manusia saja. Dan itu sampai sekarang masih banyak orang yang melihat Tuhan Yesus sebagai manusia saja, atau sebagai nabi saja. Sehingga Tuhan mengkhususkan kitab Yohanes ini untuk menolong kita, baik orang tua, anak-anak, pemuda-pemudi, generasi penerus gereja, untuk diajar, dituntun, ditolong untuk melihat proof teks, dasar-dasar, bukti-bukti kesaksian yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang benar, supaya kita siap menjawab dan menyaksikan dan memberitahukan dan tentu percaya dengan pasti bahwa Dia benar-benar Allah yang sejati yang menjadi manusia. Dan ini bukan hal yang diduga-duga saja, karena sampai saat ini pun masih banyak orang yang belum terima bahwa Dia adalah Allah yang sejati, bahwa Dia adalah Mesias yang Bapa janjikan di perjanjian lama saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Di Kejadian pasal 3 itu sudah Tuhan janjikan. Bahkan orang-orang Yahudi saja yang belajar Alkitab perjanjian lama itu, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab, ketemu dan lihat Tuhan Yesus matanya dengan matanya sendiri, toh masih belum percaya bahwa Dia adalah Mesias itu. Dan sampai saat ini tidak semua orang menerima Dia sebagai Mesias yang dijanjikan, Allah yang datang menjadi manusia. Puji Tuhan, di gereja, puji Tuhan di rumah anak-anak Tuhan
yang menerima dia sebagai Allah yang sejati yang menjadi manusia. Tetapi bukan berarti tatkala kita sudah terima dia sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagai Allah yang sejati yang menjadi manusia, dan kita tidak perlu mendengar kesaksian seperti begini, tidak perlu memahami ayat-ayat seperti demikian. Tuhan mau untuk jemaat belajar dan belajar dan belajar untuk menguatkan imannya, untuk memberikan kesaksian kepada orang yang lain. Nah, sebelum kita mendalami lebih dalam tentang bukti bahwa dia adalah Allah yang sejati yang disaksikan oleh Rasul Yohanes sebagai saksi mata. Jadi dia bukan karang-karang, tetapi memang dia saksi mata untuk kita. Mari kita lihat konteks bagaimana Tuhan Yesus step by step, langkah demi langkah, memberikan bukti-bukti kepada mereka, khususnya kepada murid-murid dan kepada murid-murid yang lebih luas dan kepada pengikut-pengikut dan kepada orang-orang yang lain untuk melihat bahwa dia adalah Sang Mesias, Allah yang datang sebagai manusia, juru selamat itu. So we must learn, must know, must believe, and after believing, we must defend and proclaim and share to other people. First of all, to our family and then to our neighbors, that Jesus is Son of God who came to be man in order to save us. Dalam konteksnya saudara dikatakan bahwa mereka ini ada di tempat dekat namanya Pantai Tiberias. Kalau saudara lihat dalam konteks di sana, itu disampaikan bahwa mereka ada di tempat yang namanya Tiberias di ayat 23. Mari kita lihat konteks. Saya mau kita ada melihat secara logika konteks di mana Tuhan Yesus ada. Kita harus bayangkan bahwa di sana itu mereka ada di dekat danau yang besar namanya Danau Galilea. Dan di Danau Galilea itu ada beberapa tempat penting yang perlu kita tahu. Ada yang kira-kira di kiri sini namanya Tiberias. Nanti dari Tiberias itu mereka dayung perahu ke tempat yang di bagian utara sana itu namanya Kapernaum. Kemudian dekat Kapernaum itu ada namanya Bethesda. Kemudian ada lagi dekat situ ada Genesaret. Nah, nama-nama ini saya perlu sebut supaya kita bisa mengerti arah tempat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, kemudian tempat di mana mereka akan ke sana, dan nanti tempat lagi setelah itu mereka ke tempat yang lain di mana Tuhan Yesus memberikan makan 4.000 orang lagi di bagian dekat Kapernaum atau tempat namanya Genesaret. Nah, jadi tatkala Tuhan Yesus menyuruh orang-orang berkumpul di dekat Tiberias dan memberikan makan roti kepada orang banyak, itu berjalan mulai dari malam sampai malam. Jadi cukup lama itu. Memang kalau kita baca saja cepat-cepat, kita tidak bayangkan. Tapi saya baca dan baca dan baca firman Tuhan, saya lihat ternyata ini cukup lama. Karena dikatakan di sana, waktu mereka datang kumpul itu kan orang-orang belum makan. Jadi Tuhan kasih tahu kepada mereka, kamu harus kasih makan orang-orang ini. Nah, karena mereka kasih makan itu cukup lama, berjalan sampai kepada hari sudah mulai malam. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16 itu. Dan ketika hari sudah mulai malam, berarti itu cukup lama dikasih makan dan bisa saja ada pengajaran lagi. Dan dikatakan di sana Tuhan Yesus juga memberikan mujizat-mujizat, ada penyembuhan orang sakit dan lain sebagainya terjadi waktu itu. Jadi ada proses pelayanan
kepada orang banyak di tempat itu. Berjalan begitu lama sampai malam. Jadi kalau kita hanya baca ayat 16, kita hanya pikir, oh, cepat-cepat saja. Tapi kalau kita renungkan baik-baik, ternyata agak lama itu. Dan ya bisa bayangkan kalau kita ke pesta 1.000 orang saja, makan pasti lama. Ini bukan 1.000 orang, laki-laki 5.000, belum lagi anak-anak, belum lagi perempuan. Bayangkan ini dibagi, itu pasti makan waktu lama. Belum lagi ada penyembuhan. Lama itu. Makanya dikatakan ayat 16, dan ketika hari sudah malam, berarti cukup hampir 1 hari penuh itu pelayanan Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca konteks baik-baik, orang-orang ini buruh Tuhan Yesus itu sebetulnya tidak bisa istirahat itu. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, itu kan mereka itu memburu Tuhan Yesus berjalan ke Tiberias. Mereka pakai jalan darat saja, mereka pergi cari Tuhan Yesus. Berjubel-jubel, datang. Dan karena sudah datang banyak, ya harus kasih makan. Padahal Tuhan Yesus dengan murid-murid itu datang mau istirahat sebenarnya. Belum istirahat, orang datang. Dan saudara bisa lihat lagi, sebentar lagi dalam konteks kita, kalau kita lihat baik-baik, nanti Tuhan Yesus berjalan dengan murid ke Kapernaum, orang lagi pergi lagi cari dia lagi. Jadi kalau kita baca dalam kitab Yohanes, dibanding dengan kitab Matius, dibanding dengan kitab Lukas dan Markus, kita bisa bayangkan betapa Tuhan Yesus itu seperti tidak ada waktu istirahat itu. Pelayanan, siang malam. Kalau kita lihat di konteks ini, saudara-saudara, itu sepertinya mereka tidak tidur. Nanti kita lihat baik-baik di dalam Matius, dia bilang sampai jam 3 pagi ya. Terus tiba-tiba mereka sampai di sana, di Kapernaum, orang sudah tunggu lagi di sana lagi. Kalau kita baca nanti di ayat pasal yang ke-6. Jadi tidak berhenti pelayanan Tuhan. Nah, saya mau lihat ini konteks supaya kita ini bisa bayangkan how busy our Lord Jesus Christ was. Betapa sibuknya Tuhan Yesus ini melayani. Makanya dalam kitab Yohanes ini, dalam pasal yang ke-21 bagian terakhir, ayat yang ke-24 atau 25 yang bagian terakhir dari kitab Yohanes, itu dia bilang kalau semua mau dicatat, dunia ini tidak bisa terima. Tulisan-tulisan tentang Tuhan Yesus punya pelayanan itu. Kalau kita renungkan, ini saya hanya mau gali kata hari sudah mulai malam. Pelayanan demi pelayanan dan pelayanan dijalankan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu. Jadi tatkala mereka kasih makan, pelayanan orang sakit, pengajaran dan lain sebagainya yang begitu sibuk dengan begini banyak orang. Terus, wah sudah mau malam. Nah, karena di atas sedikit bukit jadi mereka turun ke pantai. Murid-murid Yesus pergi ke danau untuk naik ke perahu. Jadi, bukan berarti mereka langsung di pinggir pantai. Pasti agak jauh sedikit dari pantai. Kalau ada yang pernah tinggal di dekat pantai, pasti bisa bayangkan pantai itu bagaimana. Ada semacam bukit atau dataran sedikit. Jadi ada perjalanan lagi dari sini turun ke pantai, baru naik perahu, baru seberang ke tempat lain. Kan begitu dia punya pemahamannya. Jadi tatkala sudah mulai malam, murid-murid meninggalkan orang-orang banyak di situ dan mereka pergi ke danau untuk naik ke perahu. Nah, di dalam kitab Matius pasal 14 itu dijelaskan di sana bahwa kemudian Tuhan Yesus suruh orang-orang pulang. Setelah orang-orang pulang, dia menyendiri dan menyeberang ke Kapernaum. Jadi mereka di dalam konteks dibanding dengan kitab Matius dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyuruh mereka ke Kapernaum. Dalam Yohanes dia jelaskan lebih ringkas. Mereka pergi ke danau, naik ke perahu, dan dayung perahu menuju ke Kapernaum. Tadi saya sudah bilang, ada Tiberias di sini, ada Kapernaum di sini,
ada Bethsaida di sini dan ada Genesaret dekat-dekat sini. Jadi itu perjalanannya pakai perahu agak jauh. Nanti saya jelaskan berapa jauh itu, karena kita ini tidak ada di itu danau. Dan kita bisa bayangkan, karena kalau kita lihat baik-baik di Google bisa lihat danau itu seperti laut besar. Makanya danau itu disebut juga seperti ada yang katakan laut, karena begitu besar itu danau. Nah, mereka disuruh oleh Tuhan Yesus ke Kapernaum. Mari kita lihat dalam konteks yang tadi kita baca, Matius pasal 14. Kita baca lagi itu ayat untuk lihat konteks di sana. Setelah Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang, Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Jadi mereka duduk di atas bersama orang-orang 5.000 orang kasih makan. Terus Tuhan Yesus perintah mereka, memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sesudah itu ia menyuruh orang banyak pulang. Itu di ayat yang ke-22. Dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Sekarang kita bisa bayangkan ya, Tuhan Yesus dengan begitu banyak orang, dengan murid-muridnya, kasih makan mereka sampai mulai malam. Tuhan Yesus bilang, kamu pergi ke Kapernaum, dahulu ke sana. Terus Tuhan Yesus bilang, ayo semua yang sudah dapat makan, sudah sembuh, pulang. Kan begitu dia punya cerita. Setelah mereka semua pulang, murid-murid pergi ke Kapernaum dengan perahu dayung. Tuhan Yesus mengambil waktu bersama dengan Bapanya. Dan ini saya mau kita renungkan bersama-sama. Let us think how our Lord Jesus Christ do the work. Bagaimana dia menjalankan tugasnya, tapi dia tidak lupa untuk mengambil waktu sendirian. Dikatakan di sana, Yesus naik ke atas bukit. Jadi kasih makan orang habis, semua pulang, semua jalan ke Kapernaum, murid-murid. Dia naik ke atas bukit untuk berdoa. Dan kata untuk berdoa ini saya mau kita renungkan. Let us think about what is the meaning of spending time by himself. Apa maksudnya? Maksudnya saudara-saudara, dia kan manusia. Dia juga butuh waktu untuk dikuatkan secara spiritual. Dia ingin untuk berelasi dengan Bapanya. Nah, kalau Tuhan Yesus saja mengambil waktu bersama dengan Bapa, bagaimana dengan kita? Nah, ini menurut saya perlu kita renungkan. We must also think, even our Lord Jesus Christ as a man, sebagai manusia. Ini bukan dia memang Allah, tetapi jangan lupa dia sebagai manusia seperti kita juga, yang bisa jatuh dalam dosa, dan yang bisa juga sakit, dan yang bisa juga lemah secara spiritual dan psikologikal. Bisa lemah juga, namanya dia juga manusia kayak kita. Dan oleh karena itu perlu kita belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana dia menguatkan dirinya secara rohani, secara jiwa, dengan cara mengambil waktu bersama Bapanya. Saya mau menafsir kira-kira berapa lama. How long was Jesus our Lord spending time with his Father in his time of pray and worship? Ada yang tahu kira-kira berapa lama ya? Anybody know? Oh, how long was it? Kalau ditanya seperti begini, kita tidak ngantuk. Ayo pakai otak berpikir. Hari sudah mulai malam, kira-kira lah kita hitung jam 6 toh, atau jam 7 lah. Kalau hitung hari sudah mulai malam. Kalau bukan jam 6, jam 7. Terus kalau kita baca baik-baik di ayat 25, ada kasih waktu di sana.
Dia bilang apa? Kira-kira jam 3 malam. Oke, mari kita hitung. Jam 6 ya, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2, jam 3, 8 atau 9 jam. Ayolah kita bilang 8 jam aja. Kalau 8 jam, Tuhan Yesus di bukit berdoa, terus jam 3 pagi ketemu dengan murid-murid, kan dia jalan di atas air toh. Kan begitu, tiba-tiba serat langsung ketemu mereka jam 3 itu. Berarti kalau kita hitung, paling sedikit 8 jam spending time with the Father. Kalau kita pikir itu terlalu lama, kita kasih turun aja lah. Ya mungkin kira-kira 6 jam. Lama juga. Kata kita pikir, aduh, terlalu lama itu Tuhan Yesus lama dengan Bapaknya. Tapi kita turun mungkin 3 jam juga masih lama. Kenapa saya mau tafsir ini dan berpikir tentang ini? Karena saya mau tanya kembali kepada saudara, berapa lama saudara spending time dengan Bapa di surga dalam doa? Nah, itu arahnya kan gitu. Tadi kita kembali, Tuhan Yesus mau dikuatkan. Karena dia mau dikuatkan secara rohani, dia spending time dengan Bapa. Ya kan? How long was he spending time with his Father? Nanti setelah ini pulang ke rumah, kita hitung lagi di kita punya HP itu. Bisa dicek berapa lama kita spending time dengan HP kita. Terus kita hitung lagi berapa lama kita spending time dengan Bapa di surga. Untuk menguatkan rohani kita. Nah, kalau yang laki-laki saya tanyalah gampang lagi. Berapa lama main futsal itu? Cerita-cerita di situ. Ya, saya tanya lagi yang wanita-wanita juga dan laki-laki. Berapa lama omong-omong sama pacarmu atau calon suami istrimu? Cerita, asik ketawa. Ya oke. Tapi berapa lama untuk memperkuat iman? Memperkuat spiritual? This is very important. Makanya kita dalam diskusi itu kita belajar bahwa Adam yang pertama itu jatuh, gagal. Tuhan kirim Adam yang kedua, Tuhan Yesus, untuk memberitahukan kepada kita how can we live to have connection with the Father. Dia sebagai Adam kedua supaya kita bisa belajar dari dia. Hidup sebagai anak Bapa. Makanya Tuhan bilang panggil Bapa itu Bapa. Karena Tuhan Yesus panggil Allah itu Bapa, kita juga panggil Allah itu Bapa. Malah kita harus ikut caranya Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya kembali kepada waktu ya. Tadi kita hitung-hitung. Berapa jam tadi? 9. Turun lagi kira-kira 8 kalau kita hitung dari jam 7. Atau kalau kita hitung lagi dari jam 8 lah kira-kira. Kan malam bisa saja kita hitung jam 8. Jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Masih 7 jam. Masih lama itu. Sekarang coba masing-masing renungkan. Siapa yang di sini berdoa lama sampai 1 jam? Saya diam sedikit sambil masing-masing pikir dan jawab. Yang dengar juga langsung di YouTube, coba renungkan. Siapa yang berdoa kepada Bapa di surga atau berbicara dengan Bapa 1 jam lamanya? Wah. Oke, mungkin ada yang lebih lama. Yang 2 jam. Oh, lebih berat lagi. Yang 3, oh lebih berat kalau 3 jam. Sudahlah, kita turunkan saja. Ini kan kita bahas spending time with the Father. Sudah dari 1 jam terlalu lama, kita turunkan sedikit. Siapa yang spending time dengan Bapa di surga? 45 menit. 30 menit. 25 menit. 10 menit. Dengan Bapa berdoa. Kalau tidak ada angkat tangan berarti mungkin hanya 5 menit saja. Bapa di surga, amin. Bapa di surga, saya mau makan, amin. Bapa di surga, besok ulang tahun saya, amin. Bapa di surga, saya mau menghadapi ujian, amin. Kita cenderung begitu saja berdoa kita. Ya tidak salah doanya pendek-pendek kalau memang dalam keadaan angin ribut mau datang. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak sulit, yang tidak bermasalah, kenapa tidak bisa bikin waktu? Tuhan Yesus saja spending time a long time with the Father.
sendirian. Dia bilang. Berarti dia tidak mau orang ganggu dia dengan Bapa di surga. Dia suruh orang banyak pulang. Dia suruh murid-muridnya dahulu pergi tunggu dia di Kapernaum. Lalu dia ambil waktu sendirian. Berarti kita baru belajar, kita harus belajar. How can we have a personal time of worship and pray with God? Tidak salah kita berdoa secara keluarga. Waktu mau makan, bapak berdoa, kakak berdoa. Oh itu baik. Tidak salah kita beramai-ramai begini dalam ibadah. Tetapi selain bersama-sama di dalam ibadah dan berdoa, kita belajar dari Tuhan Yesus ada saat di mana dia ambil waktu sendirian. Saya kembali ke Matius tadi pasal 14 untuk lihat konteks dengan mata dari Matius ya. Tadi mata dari Yohanes, sekarang kesaksian mata dari Matius. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, tentu juga murid-murid juga disuruh ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Matius pasal 14 ayat 23. Ketika hari sudah malam, ia sendirian. Matius tidak jelaskan sendiriannya apalagi selain doa. Tapi bisa saja dalam sendiriannya itu selain doa, bisa saja dia puji Tuhan, dia menyanyi. Kita tidak tahu ya, ini hanya tafsiran saja. Bisa juga dia merenungkan, wow luar biasa kasih Bapa, ajaibnya Bapa. Jadi kalau kita mau ambil waktu dengan Bapa di surga selain doa, taruhlah kalau doa 6 jam itu pasti juga bisa-bisa kepala sakit ya. Berdoa terakhir berdoa 1 jam. Aduh mau ngomong apa lagi ke Bapa di surga, sudah habis poin-poin doa. Ya toh? Jadi maksud saya kalau kita banding di dalam kitab Kolose, Efesus sudah bilang di dalam worship itu tidak selamanya doa. Bisa juga kita merenungkan kasih Bapa bagi kita. Bapa terima kasih, saya ini sudah sehat, saya dijaga, saya dilindungi, keluarga saya dalam keadaan demikian, sekolah saya demikian, ada banyak orang baik yang baik kepada saya. Kita bisa renungkan begitu banyak kebaikan Bapa itu. Terima kasih untuk Bapak telah pilih saya menjadi anak Bapak. Terima kasih untuk iman yang Bapak berikan kepada saya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Katakan bahwa iman itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Terima kasih Bapak untuk iman. Terima kasih Bapak sudah ciptakan saya model yang begini. Saya cantik, saya ganteng, saya luar biasa, saya berhasil. Itu kan bisa direnungkan itu kebaikan. Terima kasih Bapak untuk Roh Kudus. Kita bisa renungkan itu. Kan Roh Kudus tidak kita beli, Tuhan kasih kepada kita. Terima kasih Bapak untuk karunia-karunia yang saya peroleh. Oh, terlalu banyak karunia-karunia yang bisa kita renungkan. Terima kasih Bapak untuk berbagai macam keajaiban dan berbagai macam keberhasilan yang saya sudah gapai. Itu kan bisa masuk dalam perenungan-perenungan kita untuk kita bersyukur kepada Bapak. Apalagi kalau kita merenungkan ini habis khotbah sebentar kita merenungkan ini kan mau dekat Natal. Wah, terima kasih Bapak. Kok tiba-tiba sudah Desember. Bulan demi bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember at the end of the year. Ini kan long time. Kalau kita mau renungkan. Ini saya hanya mau aplikasi bagaimana kita mengambil waktu 3-6 jam dengan Bapak toh. Tapi dia bilang sendirian supaya jangan ada ganggu. By yourself. Tentu kalau akhir-akhir begini kan biasa akhir semester. Wow, thank you. Saya kok bisa sampai Desember. Renung-renung lagi.
ada yang mungkin sudah meninggal, ada yang mungkin dalam keadaan sakit. Kalau kita banding lagi, misalnya mereka yang di Gaza sana, coba bayangkan, mereka lagi susah. Orang di di Ukraina, hancur rumah-rumah mereka. Kenapa kita tidak bersyukur hal seperti begitu di negara ini? Dan ada banyak yang kita bisa renungkan di dalam kesendirian kita. Dan saya mau usul, caranya begini. Bangun pagi-pagi jangan langsung kita ini bergerak kerja, tapi langsung spending time dengan Bapa. Renungkan semua yang Bapa sudah buat. Atau pada malam hari, renungkan semua yang Bapa sudah buat, yang Bapa sudah kasih. Yang saya bisa gariskan cepat-cepat saja. Pemilihannya, penciptaannya, pemeliharaannya, pengangkatannya, kita menjadi anak angkat di dalam Tuhan Yesus, penebusannya, penyelamatannya, membuat kita jadi kudus, pemberian Roh Kudus, pemberian iman, pemberian karunia-karunia, dan berbagai macam hal-hal yang kita bisa renungkan di dalam spending time with the Father. Lalu berdoa, Bapa terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita ini cenderung mau spending time dengan Bapak tuh aja gitu. Bapak, aduh Bapak, saya mau ujian. Aduh Bapak, saya sudah usia begini, saya butuh seorang pasangan. Jadi kita tuh terlalu ingin ke kita tidak spending time, thank God. You are to thank God with all great things. Itu spending time sendirian dengan Bapak di situ. Makanya sebagai orang Kristen, saya melihat kebanyakan anak-anak Kristen cenderung untuk hanya ikut-ikut saja. Ke gereja, habis gereja selesai sudah. Tidak begitu. Kita ke gereja, kita dengar firman dan kita aplikasikan apa yang Tuhan ajarkan. Sekarang kita belajar Tuhan Yesus sendiri dan berdoa dan bersyukur dan spending time dengan Bapa. Ayo kita sebentar apply itu dalam hidup kita. Alright. Kita kembali kepada konteks kita ya. Spending time sendiri sudah jelas poin pertama. Nah, selanjutnya dalam ayat yang kita baca di dalam Yohanes pasal 6, we can continue see how the context after Jesus spending time by himself with the Father to get spiritual and psychological strength from the Father, then he now ready to do the work. Sekarang setelah dia spending time dengan Bapa, dia siap untuk action. Saudara bayangkan, ini kan action tidak berhenti-berhenti ini. Maka dia butuh kekuatan itu. Nah sekarang dia sudah kuat, dia ready. Ayo kita lihat dalam konteks selanjutnya. Kita lihat di dalam ayat selanjutnya. Ayat 17. Dan menyeberang ke Kapernaum, itu murid-murid. Dan ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang. Nah ini sekarang kita harus bayangkan. Mereka kan ke perahu, disuruh ke Kapernaum, naik perahu. Maka sekarang pikiran kita itu harus bayangkan. Naik di perahu kan, row your boat. Dayung. Kita harus bayangkan ini murid dayung di sini, dayung di sana. Ya kan? Itu harus kita bayangkan. Kan belum ada motor Johnson itu. Jadi tidak mungkin larinya cepat. Kan pakai kayu tuh. Sek. Itu kan. Nah, jadi kita harus bayangkan mereka mulai dayung perahu. Tuhan Yesus di mana ini Rabi, guru kita ini? Di dalam bagian Yohanes tidak dijelaskan, tapi di bagian kitab Matius dijelaskan bahwa sudah kira-kira sekitar 2-3 mil. Coba kita lihat di sana. Di dalam ayat 19 ada bilang, sesudah mereka mendayung ya, dayung, row your boat. Dayung. Kira-kira 2-3 mil jauhnya mereka melihat Yesus. Nah, ini kalau bahasa Indonesia sulit karena kita pakainya kilometer. Di sini sudah 2-3 mil. Berapa ya? Kan harus begitu kan kita belajar kita. Ayo, siapa yang tahu 2-3 mil itu berapa kilometer? Kalau dalam ayat tertentu bilang 3 mil. Nah kalau 3 mil itu
itu sama dengan 4,8 kilometer. Jadi hampir 5 kilo lah. Jauh itu. Ya kan? 5 kilo itu jauh itu. Kalau ngomong mil kan susah kita paham kan? Kan kita punya ukuran meter ini bukan pakai mil, kita pakai kilometer. Maka perlu kita pakai pemahamannya kira-kira sekitar hampir 5 kilo. Nah, kalau 5 kilo itu cukup lumayan dayungnya. Nah, kalau dayung 5 kilo tanpa angin, oke. Ada yang pernah dayung perahu sini ya? Saya pernah coba itu, waduh berat kalau dayung itu. Itu hanya gelombang biasa saja. Ini dayungnya ada kan? Ini bukan di air biasa, ini air yang mana terbuka lebar. Jadi kalau ada gelombangnya itu berat itu. Nah, lebih berat lagi kalau ada angin. Nah, ini dibicarakan sini, ada angin. Saya yakin itu kalau bahasa ekspresi kita tuh keringat halus itu. Masih keringat keluar. Lihat di sana. Sedang laut bergelora. Ayat yang ke-18. Karena angin kencang. Saudara bayangkan, ini perahunya bukan kayak kita sekarang. Ferry atau kapal besar, ini kapal pasti dari kayu yang pasti dari, waduh dia nih nggak begitu toh. Itu gelombang tambah angin lagi pasti lebih berat lagi. Pasti mereka. Nah, sekarang kita harus bayangkan spiritual condition as well as psychological condition and then physical condition. Bahasa Indonesia kita harus bayangkan keadaan fisik mereka tadi keringat. Kemudian keadaan jiwa mereka, jantung udah berdebar kan? Karena mau tenggelam ini. Ya kan? Kemudian spiritual mereka juga kita bayangkan. Apa mereka kuat dalam iman atau tidak? Kan begitu kalau kita sudah di laut itu. Kita kalau sudah hadapi di laut, kalau mau tenggelam, antara dua. Kalau bukan takut, iman tergoyang, pasti keringat keluar. Kan begitu cara memahami kondisi ini murid-murid ini. Di mana kita? Tuhan Yesus juga tidak ada. Jadi kita bisa lihat mereka butuh Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Dan Tuhan Yesus suruh itu, Tuhan Yesus punya maksud. Seperti tadi sebelum mau kasih makan banyak orang, Tuhan Yesus bilang kamu harus kasih makan. Filipus, ayo siap kasih makan. Tuhan Yesus tahu bahwa nanti dia akan buat mujizat. Jadi Tuhan ini memberikan lesson of faith. Tuhan memberikan pelajaran-pelajaran iman kepada mereka. Nah, jangan kita belajar untuk mereka saja, untuk kita juga harus kita tarik. Kenapa Tuhan kasih pelajaran iman kayak begini? Ya, kita bisa berpikir kalau kita menghadapi gelombang-gelombang laut dalam hidup kita, nah kita harus lihat ini, tujuannya kan gitu. Tuhan suruh mereka jalan sendiri, dia tidak ada. Padahal dia ada juga, kalau pasti kan dia ada. Karena namanya juga dia Allah. Selain sebagai manusia dia tidak ada. Tapi sebagai Allah dia ada di situ. Maka kita juga belajar seperti begini, kita juga harus tarik untuk hidup kita. Kadang-kadang kita menghadapi angin-angin seperti begitu. Keringat halus, ketakutan, kekhawatiran, jantung berdebar-debar. Dan iman kita mulai diuji. Itulah Tuhan Yesus selalu kasih pelajaran iman. Lesson of faith. Pelajaran-pelajaran iman seperti begini penting untuk murid-murid. Supaya mereka belajar untuk melihat bahwa mereka punya Tuhan Yesus itu. Mereka punya Allah. Maka tatkala laut dan gelora angin kencang itu memang harus ada. Bisa saja Tuhan Yesus kirim dan Tuhan Yesus suruh mereka pergi dan biar lautnya tenang. Kita juga mau hidup kita tenang. We don't like any problems. We don't like to face any difficulties. Kita tidak mau, ya kan? Maunya yang enak saja. Mau di comfort zone. Tapi Tuhan mendidik kita berbeda. Dia mendidik murid-muridnya untuk selalu menghadapi tantangan demi tantangan. Kenapa tantangan-tantangan itu ada? Supaya dengan adanya tantangan, kuasanya muncul.
Dengan adanya tantangan, iman kita bertumbuh. Dengan adanya tantangan, kita cari Tuhan. Dengan adanya tantangan, kita lihat Tuhan itu hebat. Itu. Jadi jangan berdoa supaya tantangan jangan ada di kita. Berdoa supaya kita kuat menghadapi tantangan. Kenapa? Kita belajar dari sini. Tuhan menyuruh mereka ke Kapernaum, tetapi dalam perjalanan ke Kapernaum justru angin kencang, justru jantung berdebar, justru ketakutan tenggelam. Ini kita belajar dari Tuhan Yesus punya cara memberikan pelajaran iman kepada murid-murid, tapi juga kepada kita. Menghadapi gelora angin kencang. Kalau dalam tadi Matius bilang angin sakal ya. Jadi angin sakal itu berarti anginnya cukup kuat itu bisa terbalik itu. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Ini yang poin kedua, Yesus datang. Tadi poin pertama, Yesus sendirian. Sekarang poin kedua, Yesus datang. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Mereka menjadi ketakutan. Jadi ketakutannya jadi double. Pertama ketakutan mau tenggelam, ketakutan menghadapi angin dan gelombang. Sekarang ketakutan melihat ada yang datang. Ya, saya tidak tahu mereka di sana diajar oleh orang-orang tua tentang takut setan atau tidak, tapi di dalam bagian lain mereka bilang hantu. Ini mirip-mirip dengan orang-orang di Indonesia juga, atau datang dari bagian Indonesia Timur. Ada setan. Kepala jadi besar, kaki berat, mau lari tidak bisa, mau duduk tidak bisa, mau mundur tidak bisa. Karena ketakutan itu. Kalau bahasa di sini bilang hantu ya. Kalau kita biasa orang tua, ada setan. Jadi mungkin saja mereka juga ada pemahaman seperti begitu. Jadi Tuhan Yesus datang bukan lihat ini Tuhan, mereka bilang ada hantu. Kita lihat di dalam, kita kembali ke konteks yang lain di dalam Matius. Untuk lihat itu ya, konteks Matius 14. Tadi ayat 22 kita sudah baca ya. Dia sudah berdoa sendirian. Ayat 23, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya. Ya di sini bilang beberapa mil ya, tapi dalam Yohanes dia bilang 2-3 mil. Kita sudah lihat tadi sekitar 4-5 kilo dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang. Dalam Yohanes bilang angin, tapi di sini tambah lagi jadi angin keras, gelombang. Perahunya mulai udah mau tenggelam itu. Karena angin sakal. Itu penjelasan tambahan dari Matius. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam. Tadi kita sudah bahas jamnya ya. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Bayangkan kalau satu aja bilang hantu. Saya yakin yang lain juga pasti sudah kepalanya jadi besar, ketakutan. Jantung tambah berdebar lagi. Ini bukan bilang itu hantu tanpa melihat. Tatkala bilang itu hantu, semua lihat di sana. Apalagi malam. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu mereka lihat badannya Tuhan Yesus, dan mereka menduga itu hantu. Lalu berteriak-teriak, kata Matius. Kalau Yohanes tadi lain dia punya cerita kan, tiap orang yang punya kacamata sendiri dalam memberikan kesaksian. Kita diperkaya oleh Matius. Matius katakan bahwa mereka berseru itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, sekarang kita mau bayangkan berteriaknya model gimana? Ini kita pakai interpretasi kita orang kampung di sini lah. Pasti teriaknya begitu. Pasti mereka aduh. Macam-macam teriakan mereka, kan tidak dijelaskan lebih baik, tapi kita bisa pakai otak kita untuk imajinasikan. Murid-murid ini punya teriakannya.
Kalau dia bilang teriak saja, boleh ini dikatakan berteriak-teriak. Makanya kita baca Alkitab itu kita harus bayangkan, what happened? Apa yang terjadi? Tuhan Yesus jalan, ini bukan satu kali teriak, berteriak-teriak. Ya berarti satu teriak, semua teriak rame-rame. Berarti rame teriakan itu. Makanya Tuhan Yesus tuh, masa kamu kayak begini? Sudah lihat saya kasih makan 5.000 orang. Kamu sudah lihat saya ini buat mujizat begitu banyak. Kok sekarang masih teriak lagi? Jadi kalau kita baca Tuhan Yesus jalan di atas air, kadang-kadang kita punya fokus hanya berjalan di atas air saja. Otak kita mulai bayangkan dia jalan di atas air, tak? Tapi kita tidak bayangkan bagaimana suara teriakan ke orang-orang takut ini. Nah, saya pikir jangan saja kita lihat orang-orang yang berteriak di sini. Jangan saja kita lihat teriakannya, tapi kita harus bayangkan jantungnya yang berdebar itu. Tadi saya sudah bilang tuh, berdebar karena gelombang, berdebar karena angin, berdebar sementara mau jatuh, tenggelam. Nah, pasti itu laut dalam toh, karena itu cukup besar itu danau. Bukan kayak danau-danau kita di sini. Ini danaunya kayak kalau orang kayak di kampungnya Ibu Mel itu saya udah lihat itu danau Ontario itu seperti laut dari ujung ke sana. Saya tidak bisa lihat orang di sana. Di sana juga tidak bisa lihat kita di sini. Karena begitu besar itu danau itu seperti laut yang masuk itu tenggelam ya. Kalau tidak bisa mati di situ. Makanya orang-orang teriak ini kita bisa bayangkan ketakutan yang bukan main-main. Dan memang dia bilang berteriak bukan karena teriak sukacita ini. Teriak karena takut. Ini yang namanya lesson of faith. Ini namanya pelajaran iman. Ikut Tuhan tidak selamanya harus enak-enak saja. Ada pelajaran-pelajaran iman yang mereka belajar. Dan pelajaran iman ini dia datang. Tatkala masalah ada, dia datang. Dia izinkan masalah, dia datang. Dia datang dengan berjalan. Ini hanya Allah saja yang bisa begitu. Yang tadi poin pertama dia punya manusia. Poin kedua kita buktikan dia punya kealahan muncul. Yang tadi kita baca di dalam kitab Ayub pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Dialah yang membentangkan langit-langit dan juga dia melangkah di atas gelombang. Ya, mari kita lihat di kitab Ayub dulu sebelum kita gali ini ya. Itu ada ayatnya untuk kita tahu bagaimana Tuhan kita itu sebagai Allah dia bisa berjalan di atas gelombang. Ayub pasal 9 ayat yang ke-8. Kita baca di ayat ke-7. Ayub 9 ayat ke-7. Yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit dan menggulung bintang-bintang dengan meterai. Ayat 8. Yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Amazing, isn't it? Luar biasa kan? Sebelum Tuhan Yesus jalan di atas gelombang, Ayub sudah bicara itu. Ini hanya Allah saja yang bisa begitu. Ini statement of faith, ini pernyataan iman dalam firman Tuhan di perjanjian lama. Bahwa tidak ada yang bisa seperti Allah itu. Yang bisa membentangkan langit. Ada matahari, bintang, bulan dan sebagainya. Tapi juga berjalan di atas gelombang-gelombang laut. Kalau berjalan di atas air saja ya mungkin lebih ringan ya. Tapi kalau bilang berjalan di atas gelombang laut, maka ini ada loh gelombang besar, dia jalan saja. Nah Tuhan Yesus, sekarang kita kembali kepada konteks kita ya. Kembali kepada kitab Yohanes tadi. Dan di dalam Matius tadi, kita lihat di Matius untuk lihat konteksnya, pasal 14. Matius pasal 14 ayat 26 tadi ya, 25. 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut. Nah, sekarang kita harus bayangkan lagi. Ini kan peristiwa yang super beda dengan bayangan yang bisa kita bayangkan. Dia berjalan sekarang ini bukan laut lagi tenang, laut lagi bergelombang. Kenapa saya mau ngomong ini? Supaya kita bisa hubungkan dengan Ayub. Tuhan
berjalan di atas gelombang. Sekarang ada angin sakal, angin yang keras menciptakan gelombang, dan Tuhan Yesus berjalan di atas air itu, bukan di atas air saja, tapi di atas gelombang-gelombang laut. Maka kesimpulan kita bahwa Dia adalah Allah. Ini bukti. Jadi murid-murid itu harus lihat bahwa ini Tuhan kita ini. Yang mereka lihat seperti hantu itu. Mereka nanti renungkan, ini Dia betul anak Allah. Dan betul. Mari kita lihat dalam konteks Matius. Lihat di sana ayat 33. Buka Alkitab sama-sama. Kita baca rame-rame ayat 33. Matius 14 ayat 33. Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Ayat yang ke-33 sudah dapat? Dan orang-orang yang ada di perahu, Matius 14 ayat 33 ya, menyembah Dia. Ini kalau ada yang bilang, kapan Yesus jadi Allah? Ini bukti manusia kok disembah di mana? Ini Alkitab catat bahwa mereka menyembah Dia. Menyembah orang itu Dia harus Allah. Jadi kalau ada yang tanya di mana ada ayat yang bilang Dia, ini bukti lagi bahwa Dia adalah Allah, sehingga mereka menyembah. Nah, setelah menyembah, mereka katakan apa? Sesungguhnya Engkau adalah anak Allah. Jelas. Jadi kita punya iman ke Tuhan Yesus bukan asal-asal Dia adalah manusia saja. Dia memang adalah anak Allah. Dan akibatnya sasaran, target, tujuan dari Tuhan Yesus berhasil. Murid-muridnya akui Dia adalah anak Allah. Tujuan Tuhan Yesus berhasil. Nah, itulah kalau dapat susah. Kalau tidak dapat susah, mereka masih lihat Tuhan Yesus seperti manusia saja. Tapi tatkala dapat susah, kesulitan datang, Tuhan juga datang, maka mereka jadi sadar dan percaya dan yakin bahwa Dia adalah anak Allah. Ayat 27 dari Matius 14. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Don't be afraid. Itulah Tuhan Yesus ya. Dia tidak biarkan murid-muridnya ketakutan. Dia suruh mereka ke Kapernaum. Dia biarkan mereka menghadapi angin. Dia biarkan mereka menghadapi ketakutan sampai teriak-teriak. Terus dia bilang, shh, tenang. Aku ini. Maka apa? Sebentar mereka bilang, oh iya ini memang anak Allah ini. Karena tidak bisa manusia jalan di atas air, di atas gelombang ini. Aku ini. Itulah komfortnya. Itulah hiburannya. Itulah kekuatannya bagi mereka. Dan Tuhan Yesus bilang jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Berjalan di atas air. Petrus selalu begitu. Biasanya dia paling cepat, reaksi cepat. Dari semua dia langsung reaksi. Dia juga mau jalan di atas air. Kata Yesus, datang, 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 kau juga bisa jalan. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Dia juga bisa jalan. Dia bisa jalan bukan karena dia hebat, tapi dia bisa jalan karena Tuhan Yesus suruh dia. Dan betul, dia bisa jalan. Lalu Petrus berseru kepadanya, dan ia menjawab, Tuhan, apabila Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, sekarang kita mau bayangkan lagi ya. Karena ini belum dekat, masih sedikit jauh perahu sama Tuhan Yesus. Ya kan? Maka dia berjalan, jadi pasti jalannya cukup lumayan itu. Ya lumayan, ya tidak tahu berapa meter, tapi kita bisa lihat artinya agak lumayan jauh karena belum jelas Tuhan Yesus punya muka.
Dan segera, ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Jadi Petrus memang berjalan. Tetapi tatkala dia berjalan, logikanya itu mulai terganggu karena angin datang. Maka karena dia tidak percaya, karena ketakutannya, imannya goyah, ayat 30, maka dia tenggelam. Berarti dia sudah tenggelam, itu berarti jatuh ke dalam air. Jadi tatkala dia sudah sinking down, ya sudah mulai tenggelam, dia berteriak. Dan kalau dikatakan di sini, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, itu kita belajar bagaimana another lesson of faith. Pelajaran iman lagi. Ikut Tuhan, jangan bimbang dan gulana. Percaya ya percaya. Makanya dalam Alkitab yang lain dia bilang, kamu percaya seperti anak kecil saja. Jangan percaya seperti orang. Kalau orang dewasa tuh dia percaya dengan pakai pikir sini, pikir sana, timbang sini, timbang sana. Akibatnya keraguan muncul. Tapi kalau percaya seperti anak kecil tuh dia percaya saja. Percaya dan terjadi. Dan Petrus awalnya sudah percaya, tapi dia mulai hilang percaya dan akibatnya dia jatuh. Itu tidak dijelaskan atau disampaikan oleh Yohanes. Kita kembali ke bagian kita di kitab Yohanes pasal 6 tadi. Setelah Tuhan Yesus mengangkat Petrus, mereka berdua naik ke perahu. Ayat 18, sedang laut bergelora karena angin kencang, dari Yohanes pasal 6. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Ketakutan itu sudah kita pelajari lewat kacamata Matius tadi. Ayat 20, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Nah, dari sini saya mau aplikasikan kepada kita. Dan saat-saat tertentu Tuhan izinkan kita mendapat kesulitan sebagai lesson of faith, sebagai pelajaran iman. Kalau kita belajar di sekolah ada ujiannya kita dapat nilai, kadang-kadang kita jatuh karena tidak siap dengan baik. Tetapi di dalam sekolah rohani Tuhan juga kasih kita pelajaran-pelajaran iman. Dan ujian-ujian itu diberikan supaya kita bisa kuat. Kadang-kadang kita jatuh. Tadi kita lihat, murid-murid saja ketakutan, tidak ingat Tuhan. Petrus juga ada bukti yang lain. Sudah jalan, jatuh lagi. Dan bukan saja itu, kalau kita lihat Petrus punya hidup, sudah lihat ini semua sudah alami, terus nanti sangka lagi Tuhan 3 kali. Itu kita melihat sejarah hidup, dan Tuhan tetap mau supaya kita belajar dari pelajaran-pelajaran iman. Dan kata kunci yang kita perlu garis bawah di sini, the key sentence adalah kata aku ini. Jangan takut. Ini Tuhan mau bilang bahwa I am with you. Don't be afraid. Bagi kita satu-satu, saya ada, aku ini. I am, saya ada, saya menyertai engkau. Sehingga tatkala Tuhan bilang I am with you forever, jangan kita hanya hafal saja, tetapi harus kita percaya bahwa dia selalu bersama dengan kita. Aku ini. Sehingga kalau ada ketakutan, ingat dia bilang aku ini, jangan takut. Kalau ada kesulitan, ingat dia bilang aku ini, jangan takut. Kalau dapat masalah, ingat dia bilang aku ini, jangan takut. Dia datang, dia ada. Itu tujuan Tuhan bagi murid-murid, tapi juga bagi kita pada saat ini. Apalagi kita yang sudah masuk di penghujung tahun, aku ini. Mau masuk tahun baru, aku ini. Jangan takut. Meskipun kita akan menghadapi berbagai macam gelombang-gelombang masalah, maupun angin-angin problem yang Tuhan izinkan. Ingat dia bilang, aku ini, jangan takut. I am with you as the Immanuel God.
Aku menyertai kamu sebagai Allah ini. Menghadapi sakit, menghadapi ujian, menghadapi duka cita, menghadapi peperangan, menghadapi ancaman, menghadapi kesulitan, apapun, ingat dia bilang, aku ini jangan takut. Dan dia datang. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju, yaitu di Kapernaum. Cerita selanjutnya dalam poin ketiga, orang-orang yang dapat makan tadi melihat bahwa Tuhan Yesus sudah kasih mereka makan, murid-murid sudah jalan, dan mereka mulai pikir kemana dan cari informasi. Ternyata ke Kapernaum. Maka mereka naik perahu. Pada keesokan harinya orang banyak masih tinggal di seberangnya di Tiberias tadi, melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada pada satu tadi, yang perahu yang ada satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-murid saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dari tempat dekat mereka dapat makan roti itu sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Konteksnya, orang-orang ini tidak berhenti-berhenti cari Tuhan Yesus. Ini poin ketiga yang saya mau garis bawahi. Yesus sendiri, Yesus datang, kemudian Yesus dicari. Datang lihat begini, Yesus tidak ada lagi. Besoknya, berarti mereka punya keinginan cari Yesus itu sangat tinggi. Meskipun mereka ini belum aku dia sebagai Mesias, tapi masih ingin tahu. Kenapa? Karena mereka ingin melihat mujizat demi mujizat demi mujizat. Karena jadi saya pikir itu Yesus sangat populer itu. Cari dan cari dan cari terus. Kalau kita baca begini, kemana saja dia pergi, orang-orang cari dia. Carinya apa? Cari untuk dapat ditolong. Kita baca selanjutnya, Tuhan Yesus reaksi kepada mereka. Kamu datang hanya mau makan roti saja. Nanti baca di minggu depan, kalian lihat saja Tuhan Yesus ngomong. Kamu lihat itu roti. Kamu tidak cari saya sebenarnya, kamu cari roti. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Di bagian berikut minggu depan, sudah lihat. Aku itu rotinya. Siapa yang makan dagingku sebagai roti akan hidup selama-lamanya. Yesus buka mereka punya otak lagi. Saya mau simpulkan bagi kita, don't come to see Jesus miracles. Don't look at the bread, but look at Jesus. Kita harus lihat Tuhan Yesus. Bukan hasil kerja Tuhan Yesus berupa roti tadi, objeknya, tapi subjeknya itu yang kita harus lihat. Bukan mujizatnya, tetapi pembuat mujizat itu. Maka Tuhan Yesus buka orang-orang yang punya otak, punya pikiran, punya iman. You should come to see me and believe in me and accept me as the Messiah. Kamu harus akui saya yang diutus. Saya adalah Mesias itu. Saya adalah Juru Selamat. Itu untuk mereka yang datang cari Tuhan Yesus. Sekarang bagi kita, apakah kita juga cari Tuhan Yesus? Oh iya, kita harus cari dia terus. Tapi jangan cari dia supaya Tuhan, saya mau naik kelas nih Tuhan. Tuhan, saya mau lulus ujian. Tuhan, saya mau dapat kerja. Itu kan fokusnya ke kita. Ini masalahnya, kita cari Tuhan Yesus untuk puaskan kita punya nafsu, keinginan kita. Tidak begitu. Kita cari Tuhan untuk akui dia, untuk percaya dia, dan untuk ikut dia, menjadi muridnya, dan jalan sesuai dengan kemauannya. Itu yang namanya be like Christ life. Follow him, obey him, believe him. Kesimpulannya yaitu kita mencari dia karena dia sudah temukan kita. Kita mencari dia karena kita sudah dapat banyak berkat. Kita mencari dia karena dia sudah datang menjadi Juru Selamat.
Dia sudah menjadi penebus kita. Dia adalah Allah Immanuel. Dia selalu menyertai kita. Dia adalah penyelamat kita yang luar biasa, yang selalu bersama dengan kita. Itu maunya. Dan kalau kita mau cari begitu, kita tidak harus diperintahkan, ayo gereja, ayo gereja, ayo gereja. Tidak. Kita datang karena memang kita tahu dia sudah buat hal banyak untuk kita. Kalau tidak, kita datang karena ada mau-maunya. Seperti orang banyak ini, tidak. Kita datang karena kita sudah dapat banyak dari dia. Terlalu banyak yang dia sudah buat bagi kita. Yang kita tidak bisa hitung dengan kata-kata. How much blessing we have from Jesus. Makanya dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 16-17 dia bilang, in Jesus we have grace upon grace, blessing after blessing, love after love. Di dalam Tuhan Yesus kita dapat karunia demi karunia, berkat demi berkat, cinta kasih demi cinta kasih. Tidak bisa dihitung di dalam Tuhan Yesus. Itu sudah disebutkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 15-16 yang kita sudah dengar kembali. Maka kita adalah orang yang paling kaya. Roma pasal yang ke-8 di ayat yang ke-30 sampai 38 khususnya dia bilang, we are more than conquerors. Kita lebih dari pemenang-pemenang. Tapi kita luar biasa. Mari kita pulang, ambil waktu bersama dengan Bapa di surga lebih lama untuk dikuatkan. Mari kita pulang, ingat, I am with you. Dia datang. Dia mau bantu kita. Dia mau kasih kita kekuatan. Mari kita pulang dan selalu ingin mencari dia dan bersyukur kepada dia atas begitu banyak kasih dan kebaikan dari kita, termasuk menghadapi Natal ini. Karena kasihnya dia mau datang. Kita cari dia setiap minggu. Datang lebih awal ke gereja, pulang lebih lat dan mau dengar khotbah lebih lama. Jangan khotbah baru 1 jam sudah ngomel-ngomel. Kalau dunia sekarang orang khotbah maunya 15 menit. Kenapa? Karena mau diri saja. Mari kita spending waktu dengan Bapa lebih lama. Karena Bapa mau spending waktu dengan kita. God bless you. Soli Deo Gloria. Amin.